Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfam, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Konten kali ini temanya tentang mengatasi murai batu ngukluk ya, mencari masalahnya dan bagaimana cara memberikan solusi atas permasalahan murai batu ngukluk tadi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan tentang bagaimana cara menangani murai batu ngukluk, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Teman-teman, kali ini kita bahas tentang murai batu ngukluk. Kenapa murai batu ngukluk ini harus kita bahas dan kita angkat? Karena pada dasarnya murai batu yang ngukluk itu ada beberapa karakter. Jadi setiap murai batu itu berbeda-beda ya. Meskipun sama-sama ngukluk tapi berbeda-beda. Nah, nanti kita coba cari tahu masalahnya. Murai batu kita itu ada di mana nih masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikan murai batu kita agar tidak ngukluk kembali. Yang pertama perlu teman-teman pahami, murai batu ngukluk juga ada karakter. Nah, ini ya perlu dicatat. Kalau murai batu teman-teman bukan murai batu yang mental bagus, bukan dari gen atau terah yang bagus, ini besar kemungkinan murai batu teman-teman akan ngukluk karena akan kesusahan dalam mengeluarkan materi, kesusahan dalam menekan lawan atau memberikan suara tekanan atau ancaman. Karena pada dasarnya murai batu kan murai teritorial, murai penguasa wilayah ya. Tidak mungkin kan dia mengancam murai batu lain hanya dengan suara ngukluk. Tapi sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan ngukluk seperti apa karena banyak request dari teman-teman juga yang lebih fokus ke isi materinya, karena sebagian besar juga sudah tahu bahwa ngukluk itu mengeluarkan monoton bukan ancaman ya, hanya suaranya itu aja atau suara khas murai batu ya pada dasarnya. Kalau murai batu yang bagus kan mengeluarkan materi, suara cililin, suara kolibri, suara masteran-masteran yang coba kita masukkan ke murai batu, itulah yang namanya burung murai batu tidak ngukluk. Murai batu ngukluk itu monoton dan khas suara murai batu. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi kalau hanya mengeluarkan suara yang monoton maka itu bukan ancaman. Nah, oke, kita langsung balik lagi ke topiknya tadi, kita masuk di gen atau terah. Murai batu mentalnya kurang bagus, ada presentasi untuk ngukluknya juga semakin besar. Makanya saya sering banget bilang kepada teman-teman sebelum kita merawat murai batu sebaiknya kita tahu dulu murai batu yang bagaimana yang kita rawat ya. Makanya orang-orang besar, orang yang sudah tahu burung, orang yang sudah tahu peliknya bahwa melombakan murai batu itu di lapangan itu musuhnya teman-temannya itu murungnya bagus-bagus. Jadi kita juga nggak boleh sembarangan dalam melombakan murai batu, harus benar-benar burung yang bagus juga. Burung yang bagus kalau pengen kita orientasinya juara satu, burung kita harus paling bagus. Nah, poinnya di situ. Tapi tidak hanya burung paling bagus, perawatan juga menunjang. Betul, ya, rawatan harian menunjang, ada nutrisi juga menunjang. Makanya kita mengeluarkan metode manpack, mental, nutrisi, ya, perawatan, emosi dan karakter. Bukan emosi burung ya, emosi pemiliknya malahan. Itu juga bagian dari settingan burung murai batu. Jadi nggak melulu cuma nyari emosi birai. Saya yakin kalau teman-teman hanya sekedar nyari emosi birai, teman-teman susah untuk mendapatkan prestasi, susah untuk konsisten ya, susah. Tapi kalau pondasi teman-teman manpack, mulai dari mental tadi harus teman-teman jalankan ya, maka saya percaya di lain waktu teman-teman tidak akan mencari lagi bagaimana caranya agar murai batu kita neken lawan ya.
Karena kita sadar, kita belum memaksimalkan burung murai batu kita untuk mental, perawatan, ego dan ambisi kita untuk menggantangkan. Burung baru murai prestasi satu 2 kali kita geber setiap minggu. Nah, pasti burungnya, akan rusak nantinya. Oleh karena itu ya kita harus benar-benar menjaga burung murai batu kita sebaik mungkin. Jangan sembarangan ya, jangan asal-asalan juga dalam, perawatan, dalam pemilihan, bibit bobot bebetnya ya, itu yang perlu teman-teman camkan. Terus ini, murai batu ketika mentalnya sudah bagus, apakah tidak ngukluk? Masih ada kemungkinan untuk ngukluk, teman-teman. Yakni ketika kita melanggar, menpack yang keempat tentang ego dan ambisi. Ketika kita melanggar ego dan ambisi ini, seharusnya kita tidak melombakan murai batu, tapi kita paksakan untuk lomba. Padahal kita tahu burung murai batu kita dalam keadaan kurang fit, dalam keadaan tidak on fire. Nah, ini akan menjadi, bumerang buat burung murai batu kita. Burung murai batu kita akan menjadi kurang bagus nantinya. Nah, hal-hal seperti inilah yang, seharusnya kita jaga baik-baik agar burung murai batu kita juga tidak ngukluk. Karena burung murai batu yang ngukluk ya, tadi, salah satunya karena ya kesalahan kita tidak memaksimalkan dalam, merawat murai batunya, terus tidak memilih, terahan yang bagus tadi. Itu yang perlu teman-teman pahami ya untuk merawat murai batu lombanya ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mental itu penting. Terus perawatan seperti kalau kita harusnya tidak melombakan ya ditahan dulu. Untuk melombakan usahakan itu sebulan sekali. Nah, ini untuk ego ya atau nahan emosi atau ambisi kita ketika melombakan burung murai batu. Terus selain dari karena kalau murai batu itu tenaganya udah habis, maka dia cenderung susah untuk mengeluarkan materi dan dia hanya cenderung ngugluk. Nah, ini untuk mayoritas pada murai batu yang, eee, dilombakan ngugluk ya, untuk masalahnya seperti itu. Lantas untuk murai batu teman-teman, ada hal-hal penyebab lain juga seperti memang karakter burung murai batunya mentalnya bagus ya, dia terahan yang bagus, tapi karena salah perawatan, semisal untuk pemasterannya salah dan keliru, maka murai batunya malah tidak, memiliki masteran-masteran yang harus dikeluarkan ya, saat ada tekanan tidak bisa dikeluarkan, seperti salah dalam pemilihan masteran, contohnya seperti itu ya. Makanya kalau untuk murai batu yang terutama masih trotol, itu untuk pemasterannya sendiri diusahakan burung yang kecil-kecil dan jangan terlalu banyak. 2 biji saja sudah cukup dalam sebulan ya. Jadi untuk 15 pertama, teman-teman tempel atau masterin 24 jam dengan masteran burung kecil dengan suara yang tidak terlalu keras, suara yang sedang-sedang saja ya. Terus kalau udah 2 minggu baru ada pergantian, masteran lagi lainnya. Itu teman-teman ulang-ulang terus. Nah, nanti pada masanya mulai mutasi, itu mulai ada peningkatan masteran. Seperti yang tadinya belum dikasih cililin, mulailah dikasih cililin, mulai dikasih kapas tembak, mulai dikasih kenari, tapi bertahap. Semua bertahap ya, semua bertahap. Kalau teman-teman memiliki masteran hidup itu jauh lebih bagus ya. Nah, biasanya untuk murai batu yang mendengarkan masteran hidup itu dengan suara sesayup-sayup dia malah lebih menyerap, lebih, mudah untuk menyerapnya. Oleh karena itu, pemasteran juga sangat penting untuk mengatasi murai batu yang ngukluk. Tapi poin dasarnya tetap di mental, terus pengondisian burung itulah untuk, default-nya ya atau pegangan standarnya itu. Untuk masteran relatif dan untuk perawatan lainnya juga relatif. Masalah, jemur, embun itu nanti aja ya. Kalau burung murai batu yang mentalnya sudah bagus, untuk dengan penjemuran standar saja dia harusnya sudah bisa membongkar atau mengeluarkan materi dan tidak ngukluk lagi. Itu ya teman-teman. Kalau kita fokus kita ke emosi birahi nanti kita akan keliru malah, terutama untuk kita
yang baru memulai merawat burung murai batu, rawatlah secara standar dulu. Fokuslah pada kesehatannya, nanti target kita juga pasti akan prestasi. Jadi yang penting ego dan ambisi itu harus benar-benar dijaga. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini ya. Enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.